Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Fasalawatullahi wa salamuh ala hadan nabiyil karim Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazani wa na'udzu bika minal ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya tawarkan ada dua kisah yang menarik dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak ya. Kisahnya seorang nabi yang pejabat, atau kisah seorang nabi yang dengan doanya mampu menahan matahari. Yang mana? Dua-duanya. Satu aja, yang kedua ya. Ya, di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, ila akhiri ayat. Disebutkan di sini yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya kami memerintahkan kepada Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke dalam qaryah ini. Qaryah awil balad, qaryah bisa diartikan negeri, bisa diartikan kampung ya. Tapi yang dimasukkan di sini adalah al-balad, yakni Baitul Maqdis. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah oleh kalian apa yang halal di dalamnya, ragadan, dengan penuh dengan kenikmatan, jadi ketenangan. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian ke dalamnya dalam keadaan sujud, dalam keadaan tunduk. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, katakanlah ketika masuk hittah, ay ighfir khotoyana, ampunilah dosa-dosa kami. Ketika masuk katakan hittatun, hittatun.
Naghfir lakum khotoyakum, kami, kata Allah, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, bahkan kami akan menambahkan kebaikan kepada kalian. Kemudian pada ayat yang berikutnya, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian mereka merubah apa yang diperintahkan Allah. Mereka tidak mengatakan hittah, tetapi mereka mengatakan hintah, ya, ditambah satu huruf, ditambah nun. Kalau hittatun di sini, hittatun maksudnya adalah ampunilah dosa-dosa kami. Tapi mereka merubah, menambah satu huruf, ya, hintah. Nah, ini ketika membaca Al-Quran, kalau menambah satu huruf saja atau salah membacanya atau panjang pendeknya kurang, maka di sini akan merubah makna. Oleh karena itu penting mempelajari tajwid, paling penting mempelajari ahkamu tajwid sehingga tidak salah nanti ketika membaca Al-Quran. Nah, mereka merubah dengan menambah nun, hintah. Hintah artinya adalah burrun, ya. Hintah itu burrun. Burrun artinya adalah gandum. Mereka masuk dengan mengucapkan hintah, hintah. Berikan kami makanan, berikan kami makanan. Atau berikanlah kami gandum, berikanlah kami gandum. Jauh sekali maknanya. Menambah satu huruf sudah merubah makna. Tidak hanya itu, mereka juga masuk bukan dalam keadaan tunduk dan sujud. Mereka masuk bi astahum, mundur, sambil mundur dia. Dikatakan sambil mundur, bahkan mereka mengangkat kepalanya. Ini menunjukkan tentang takabur, kesombongan, ya. Nah, siapakah mereka-mereka itu? Bani Israel yang mereka sudah menyaksikan sekian banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah berhasil menumbangkan kedurjanaan dan keyakinan dari Fir'aun, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel dari Mesir. Berarti asalnya Bani Israel dari mana? Dari Mesir. Keturunan Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus di mana? Di Irak. Siapa lagi Nabi yang diutus di Irak selain Nabi Ibrahim? Siapa? Nabi yang dimakan ikan. Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Nah, Nabi Yakub di dalam Al-Quran disebut dengan Israil di dalam surah Ali Imran, ya. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Asalnya semua makanan itu halal bagi Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israelnya karena satu penyakit. Beliau tidak memakan satu makanan itu min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum turunnya kitab Taurat. Nah, keturunan dari Israel, Nabi Yakub ini dinamakan Bani Israel. Mereka sudah menyaksikan sekian banyak mukjizat. Kemudian mereka berjalan, ya, menyeberangi laut
merah ya. Kejadian yang sangat fenomenal sekali, luar biasa. Mereka menyaksikan terbelahnya lautan. Kemudian mereka berjalan dengan tenang sampai Allah selamatkan dan diturunkan kepada mereka makanan dari langit, manna wassalwa. Kemudian dipancarkan kepada mereka 12 mata air. Ketika mereka diberikan manna wassalwa, mereka mengatakan bosan dengan makanan ini. Padahal makanan itu dari surga, burung yang dipanggang sama madu yang tiap hari mereka minum. Mereka minta apa? Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kalau makanannya cuma menunya begini saja kami bosan. Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Mereka minta makanan yang pertama yang diminta adalah bakal, lobak. Tahu lobaknya? Apa lobak itu? Warnanya putih ya, seperti wortel. Wa kisaiha, kisa timun. Wa fumiha, fum bawang putih. Wa basaliha, bawang bombay ya, bawang merah. Wa adasiha, wa fumiha wa adasiha, wa adas. Tahu adas? Biji-bijian warnanya kuning warnanya ya. Wa adasiha wa basaliha. Kemudian Allah mengatakan, qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kali ini wahai Bani Israel sudah diberikan makanan yang betul-betul bergizi. Mereka tidak perlu memasaknya. Datang dari surga gitu. Tiap hari tinggal makan aja. Kemudian kalian ganti dengan sesuatu yang lebih rendah gizinya katanya. Kemudian mereka disuruh berjalan dan berjalan. Mereka pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ladang yang mereka inginkan. Setelah makan itulah kemudian mereka kehausan. Makan bawang mentah-mentah gitu ya. Bawang bombay biasanya dimakan mentah-mentah. Semuanya makanan-makanan itu adalah makanan yang mentah sehingga membuat mereka menjadi panas. Kemudian barulah Allah memancarkan 12 mata air. Sudah hampir-hampir sampai di Baitul Maqdis, maka di situ Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka memanggil 12 kepala suku di dalam surah Al-Maidah ya. Isna asyara naqiban, 12 kepala suku untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Baitul Maqdis. Dengan catatan mereka tidak boleh menginformasikan apapun kepada kaumnya. Informasi itu hanya kepada Nabi Musa saja. Kemudian mereka masuk 12 orang ini. Sekembalinya mereka dari 12 ini 10 orang bercerita kepada kaumnya. Nah ini Bani Israel ya. Makanya nanti berakhir ke kepemimpinan Bani Israel di stop oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra atau surah Israel, surah Bani Israel ya, ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab Lauhil Mahfuz bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan setelah Nabi Muhammad dan sampai saat sekarang ini, dan angan-angan mereka pun nanti akan terwujud dengan terbentuknya Israel Raya yang memiliki batas-batas
ke barat sampai Mesir, ke selatan sampai Khaybar, ke timur Iran, Irak, sampai ke utara Turki mereka kuasai. Ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Hasyr, ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi ila akhir ayat. Jadi kalian tidak akan memerangi mereka kecuali dari balik benteng. Jadi mereka membuat benteng-benteng, jalan-jalan semuanya ditutup, ditembok. Begitu kita keluar dari Masjidil Aqsa, ada yang pernah ke Masjidil Aqsa? Sudah pernah? Begitu kita keluar dari Masjidil Aqsa itu naik ke atas, ya. Seperti Malang sini. Naik. Tapi di sana kering. Naik ke atas, di sanalah Masjidil Aqsa. Dan ketika kita keluar, kita menuju arah ke Hebron, Bethlehem, ya. Itu semuanya jalan ditembok. Sudah mulai dari perbatasan, kita masuk dari Jordan, perbatasan, kita keluar masuk wilayah Palestina, itu sudah mulai ditembok jalan. Sebelum kita ke Palestina sampai ke Masjidil Aqsa, maka kita diajak singgah ke maqam Nabi Musa alaihissalam. Maqam belum tentu kuburan. Maqam tempat petilasan, tempat di mana Nabi Musa pernah singgah di sana. Kalau disebutkan maqamun wa dorih, maqam wa dorih, dorih itu kuburan yang ada mayatnya, seperti maqam wa dorihu Syuaib, maqam dan dorih Nabi Syuaib. Di mana kuburannya? Di negeri Madian, di Jordan. Nah, di situ baru ada. Kita juga tempatnya naik juga, tempatnya subur, banyak pohon zaitun. Nah, ini tempat-tempat yang di Palestina ditembok semuanya. Setelah perjalanan mungkin tingginya segini. Jadi sehingga orang yang di sebelah sana tidak mungkin ketemu dengan orang sebelah sana, karena ditembok jalan itu. Tidak ada pintunya sama sekali. Begitu kita sampai di Hebron, nanti kalau belok kanan itu langsung sampai ke Gaza, itu pun ditembok. Nah, Hebron ini tempat terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bertempat tinggal di Hebron bersama keluarganya. Di situ ada kuburan atau makam dan dorih Nabi Ibrahim. Kemudian di sebelahnya istrinya itu Sarah. Kemudian di sampingnya lagi ada Nabi Ishak putranya dan istrinya Rufaqah. Nah, ini ditembok semuanya. Bahkan nanti seluruhnya akan ditembok dan mereka akan datang dari penjuru dunia kumpul di sana membentuk Israel Raya. Akan tetapi tidak mudah bagi mereka yang mengaku-ngaku sebagai Yahudi gitu, ya. Nggak bisa. Itu mereka untuk masalah nasab ini sangat teliti sekali. Nasabnya sampai kemana gitu. Kalau tidak, maka mereka tidak akan pernah diakui sebagai Bani Israel. Akan tetapi kepemimpinan sudah pindah kepada Bani Ismail. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kekuasaan mereka pun akan lenyap nanti. Nanti bisa dibaca dalam surah An-Nur ayat 55 tentang janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Ismail ini itu akan menjadi pemimpin. Bahkan Allah gambarkan ya abudunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Dan mereka akan menyembah aku dan tidak menyekutukan aku, dan akan Allah jadikan negeri dunia ini menjadi negeri yang aman. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perjalanan Nabi Musa alaihissalam berakhir sampai di tempat yang kami sebutkan tadi, pemakaman, ya, makam, ya, tempat petilasan. Ternyata mereka Bani Israel ini, jadi 12 suku ini, 10 orang bercerita kepada
kepada kaumnya. Tinggal dua ya. Ya di antara yang dua ini adalah Nabi siapa? Saudaranya Nabi Ibrahim. Saudara Nabi Musa, Nabi Harun, dan satu lagi muridnya Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun. Nah, kemudian Nabi Musa berdoa di situ. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wahai Rabb, ya Allah, aku ini sudah capek membawa mereka. Sekian lama mereka sudah menyaksikan nikmat-nikmat-Mu ya Allah, begitu sangat banyak sekali. Tetapi itu tidak menyadarkan mereka. Justru mereka tidak mau bersyukur dan tidak mau mengikuti perintahku. Ya Allah, pisahkan antara aku dengan mereka. Kemudian doanya Nabi Musa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaha muharramatun arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Kemudian Allah kabulkan, selama 40 tahun mereka tersesat. Tidak tahu kemana arah mereka. Tidak menemukan jalan keluar. Sampai Nabi Musa pun belum sempat masuk ke Baitul Maqdis. Banyak di antara mereka yang binasa dan Nabi Musa pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tampillah muridnya Nabi Musa alaihi salam yang pada saat itu ikut bersama beliau menemui Nabi Khidir. Begitu ketemu, Nabi Musa mengatakan, "Ya fata, wahai anak muda," ya, kan disebut fata. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, di dalam surah Al-Kahfi. Sampai di sini. Silakan kamu balik lagi gitu. Jadi betul-betul pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini berdua saja. Jadi 4 mata gitu. Kembalilah Nabi Yusha bin Nun kepada kaumnya pada saat itu. Nah, sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, beliau yang menggantikan Nabi Musa dan menggantikan Nabi Harun untuk masuk ke Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ya. Yang hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam Kitabul Muqaddimat, Bab As-Sidq. Dimasukkan bab ini dalam bab As-Sidq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi." Ada nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salawatullahi wa salamuhu. Jadi para nabi itu juga tidak hanya nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh nabi sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita menyebut Nabi Musa alaihi salam, ya. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebut salawatullahi wasallamu, salawat dan salam atas mereka. Faqala liqaumihi. Nah, setelah Nabi Yusha bin Nun ini menemukan jalan keluar, ini kan selama 40 tahun, ya. Kemudian pada saat itu Nabi Yusha bin Nun mengumpulkan kembali jadi sisa-sisa Bani Israel yang masih hidup, tapi tetap 12 suku dikumpulkan dan mereka dilatih, ya. Mereka dilatih untuk meneruskan perjuangan. Nah, kali ini tidak boleh gagal, ya. Nah, sehingga Nabi Yusha bin Nun mengatakan kepada mereka bahwa sebentar lagi kita akan meneruskan wasiat dari Nabi Musa alaihi salam, yang kita ini akan mewarisi satu negeri, yang negeri tersebut nanti akan menjadi tempat tinggal kita semuanya. Oleh karena itu bersiap-siaplah kalian. Maka yang pertama beliau mengatakan, la yatsba'anni, hendaklah jangan sampai, ya,
yang ikut berperang bersamaku ini 3 kelompok. Ini karena ini adalah perang suci, jihad yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerlukan keikhlasan, memerlukan ketabahan, kesabaran, karena peperangan yang dihadapi ini kita tidak akan pernah mengambil hasilnya, maksudnya dari sisi duniawiyah, karena diharamkan bagi mereka harta rampasan perang. Nah, oleh karena itu Nabi Yusha bin Nun mengatakan, hendaklah benar-benar kalian mengikhlaskan diri kalian. Ini adalah perang suci untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 3 kelompok yang saya sebutkan jangan sampai ikut berperang katanya. La yatsba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Yang pertama, kalau ada di antara kalian orang yang baru menikah sementara dia belum menggauli istrinya, maka jangan sampai ikut berperang bersamaku. Yang pertama ini. Yang kedua katanya, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' syukufaha. Yang kedua, kalau ada di antara kalian yang baru membangun rumah, tiangnya sudah berdiri, temboknya sudah jadi, tinggal atapnya, maka hendaklah menyelesaikan dulu. Kalau belum selesai bangunannya, maka tidak boleh berperang, ikut berperang bersamaku katanya. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Yang ketiga, siapapun di antara kalian yang baru membeli kambing atau onta yang bunting, sementara dia sangat mengharapkan sekali kelahiran daripada anaknya, maka hendaklah dia tidak ikut berperang bersamaku. Karena sekali lagi perang itu fokus. Mereka sekali lagi hanya akan mendapatkan nilai ukhrawiyah. Tidak ada nilai duniawiyah sama sekali. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faghaza fadana minal qaryah." Berangkatlah Nabi Yusha bin Nun dan sudah dekat dengan Baitul Maqdis. Yang akan diperangi siapa sih? Di situ ada Al-Amalik. Al-Amalik atau Al-Kan'aniyun, yang menurut Bani Israel itu adalah kaum yang bengis, kaum yang kejam. Inna fiha qauman jabbarin, kata mereka yang ketika bersama Nabi Musa. Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya selama mereka ada di sana. Pengecut mereka. Jadi kaum yang pengecut Bani Israel ini. Nah, pada zaman Nabi Yusha bin Nun, mereka benar-benar dipilih. Hendaklah orang-orang yang berperang bersamanya adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas. Karena Bani Israel inilah orang yang rakus dengan dunia. Sama dengan orang-orang musyrik, rakus sekali dengan dunia. Bahkan mereka tidak mau mati. Mereka kepingin hidup alpasanatin, kalau bisa 1000 tahun umurnya. Tapi mereka sangat yakin sekali bahwa surga adalah milik mereka. Karena Bani Israel sudah begitu banyak mendapatkan nikmat nubuwah warisalah, ribuan nabi diutus kepada mereka. Sehingga banyak ayat yang bunyinya di dalam Al-Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Selalu diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel tentang nikmat Allah yang begitu banyak mereka terima. Tapi mereka merasa sombong dan mereka mengatakan, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putranya Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kemudian mereka menganggap selain dari keturunan mereka, mereka adalah para budak,
budak yang diciptakan untuk mereka. Nah itu mereka. Nah kemudian Nabi Yusha bin Nun ini menegaskan kepada mereka supaya benar-benar yang mereka bawa inilah orang-orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fagaza fadana minal qaryah qurba atau qariban min salatil asr. Sudah masuk waktu asar. Matahari sudah hampir terbenam. Nah, ketika itu hari Jumat ya. Sementara hari Sabtu adalah hari suci bagi kaum Yahudi. Nah, ini perhatikan kalau ada nanti yang berangkat ke Al-Aqsa ya. Kalau sampai di sana hari Sabtu ya, kalau terlambat masuk jam 11 ditutup perbatasan. Sampai besok itu baru dibuka. Jadi harus menunggu di perbatasan. Kadang di perbatasan kita cepat masuk ke Palestina, kadang juga lambat. Kami pernah terlambat, ya pernah juga cepat. Kalau kita cepat, kita langsung bisa ke tempatnya makam Nabi Musa, kemudian baru kita menuju ke Baitul Maqdis dan sholat di sana, ya. Sholat zuhur atau sholat Jumat. Kalau lambat, tergantung mereka, ya, karena mereka yang menguasai. Jadi orang-orang Yahudi yang menguasainya. Nah, pada saat itu sudah masuk waktu asar. Rasanya kalau berperang ini belum selesai gitu ya. Kemudian Nabi Yusha bin Nun mengatakan melihat matahari faqala lisyams. Ia melihat matahari dan berkata kepada matahari, innaki ma'muratun. Wahai matahari, engkau adalah utusan Allah dan mendapatkan perintah dari Allah. Wa ana ma'murun, saya juga mendapatkan perintah dari Allah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ihbisha alaina, ya Allah. Nah, tetap ya berdoanya kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari untukku, untuk kami. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Fastajabna lahu. Kemudian fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Matahari pun ketika itu diam. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, matahari itu tidak pernah ditahan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Yusha bin Nun. Nah, kemudian mereka berperang dan berhasil mengalahkan mereka. Nah, ketika sudah berhasil mengalahkannya, fajama'al ghanaim, kemudian dikumpulkanlah harta rampasan perang. Kemudian datanglah api untuk melalapnya. Akan tetapi pada saat itu api pun tidak kunjung datang untuk membakar harta rampasan perang ini. Kemudian Nabi Yusha bin Nun mengatakan faqala inna fiikum gululan. Di antara kalian ada orang-orang yang tidak jujur. Di antara kalian ada para pengkhianat. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Hendaklah setiap kabilah, setiap suku maju satu persatu untuk membaiatku. Kemudian mereka maju satu persatu membaiat. Baiatlah sumpah setia, janji setia untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Api pun belum datang. Kemudian datang dua orang, tiga orang datang. Itu pun api belum datang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'u bi ra'si misla ra'sil baqar minadz zahab. Tiba-tiba setelah selesai baiat ada orang yang datang, ya, beberapa orang datang membawa emas sebesar kepala sapi. Nah, ini membawa emas sebesar kepala sapi dari harta rampasan perang. Fawada'aha faja'atin nar fatakulaha. Kemudian datanglah api setelah itu. Datang api melalapnya dia. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan falam tahillul ghanaim li ahadin qablana. Jadi harta rampasan perang tidak dihalalkan kepada mereka. Thumma ahallallahu lanal ghanaim
lamma ra'a dha'fana wa ajazana fa ahallaha lana. Kemudian setelah itu Allah menghalalkan harta rampasan perang kepada kita karena Allah melihat kita ini orang-orang lemah. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pada kitab Babus Sidq, bab tentang kejujuran. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil di sini adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi dan para rasul itu beda-beda satu dengan yang lain untuk membuktikan tentang nubuah, kenabian, sekaligus inilah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan satu pelajaran itu dalam bentuk cerita, kisah. Nabi kan ingin mengatakan di sinilah hendaklah kalian berlaku jujur, tetapi beliau bercerita terlebih dahulu. Makanya kita dapati dalam Al-Quran maupun dalam nas isinya 3. Ini sering kami sampaikan juga ketika kami berkhutbah atau di mimbar ini, isi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah al-akhbar, informasi, cerita, kisah, ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah al-awamir, perintah-perintah, ini sedikit dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah an-nawahi, larangan-larangan. Ini secara global. Kalau kita membaca Al-Quran, maka langsung kita bisa menilai, oh ini golongan akhbar, informasi, atau perintah, atau larangan. Seperti surah Al-Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini apa kira-kira? Perintah apa? Larangan. Ini akhbar, informasi bahwa Allah ingin mengenalkan dirinya. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Rabbul Alamin. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapakah Allah itu? Allah itulah Malik Yaumiddin. Pengenalan kepada Allah. Maka karena dia adalah Rabbul Alamin, karena dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena dia adalah Malik Yaumiddin, maka kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ayat-ayat ini adalah merupakan akhbar, termasuk ini juga akhbar. Nah, Nabi SAW meniru kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada umatnya seperti tadi ayat yang kita baca surah Yusuf ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami akan mengisahkan kepadamu kisah terbaik sepanjang perjalanan sejarah dia. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah-kisah yang sudah berlalu. Oleh karena itu kita, ya siapapun di antara kita, mau orang tua, mau menjadi seorang muallim, mubaligh, ya murabbi, atau siapa saja, maka hendaklah ketika kita menyampaikan juga bisa diselingi dengan cerita, dengan kisah-kisah. Kalau dengan kisah-kisah, insya Allah itu adalah ad'a ilal qabul, kita lebih bisa mencerna dan akan ingat terus dia. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat diambil di sini adalah bahwasanya ta'atul amir asasun najah. Jadi ketaatan kepada pemimpin, yang pemimpin inilah benar-benar yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan asas daripada kemenangan. Yang berikutnya, as-sidqu was-sidqu min syuruti sihhati au qabulil amal. Jadi kejujuran itu adalah merupakan syarat daripada diterimanya amal. Ini kan jarang disampaikan. Yang disampaikan 2 ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ini kejujuran itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah membawa kebaikan. Dan kebaikan itu adalah fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan itu bisa menuntun orangnya ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, wa innar rajulu la yastuku fi kalamihi aw yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang selalu jujur dalam berbicara, jujur di dalam berbuat, jujur juga dalam hatinya,
maka Allah akan menulis dia itu sebagai orang yang jujur. Kalau Allah sudah menulis dia sebagai orang yang jujur, siapapun tidak akan pernah bisa merendahkan yang ini. Kemudian kata Rasulullah, iyyakum wal kadzib, jauhi perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena orang yang selalu berdusta itu membawa kepada kejelekan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau sudah jelek, sudah buruk, sudah banyak dosa, maka itu akan membawa dia ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wa innar rajula la yakdzibu fi kalami aw yataharral kadzib hatta yuktaba innallahi kadzaban. Siapapun di antara kita yang selalu berbohong, berdosa ya, maka Allah akan menulis kita di Lauhul Mahfuz kita adalah para pendusta, nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu mari kita senantiasa menjaga kejujuran ini agar Allah menerima amal-amal kita. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini itu menghalalkan harta rampasan perang bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ada 5 keistimewaan yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Salah satunya adalah wa uhillat lanal maghanim, dan dihalalkan bagi kita harta rampasan perang. Nanti bisa dibaca dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Taib, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kisah daripada Nabi Yusha bin Nun ini menginspirasi kita semua. Ada sebenarnya hikmah yang paling luar biasa di situ adalah beliau selalu i'timad Allah, selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Oleh karena itu kita semua punya permasalahan-permasalahan, baik permasalahan rumah tangga, masyarakat, bahkan dalam cukup luas ada yang jadi pemimpin, maka hendaklah selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan tadi panjenengan ya tidak lupa ketika keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi tauhid ini adalah merupakan asas atau merupakan syarat tunggal diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.